Selamat pagi semuanya. Semoga Anda mendapatkan istirahat yang nyenyak dan sudah mengerjakan PR Anda. Berapa banyak dari Anda yang sudah mengerjakan PR? Bagus, persentase yang baik. Haleluya. Sisanya masih perlu perbaikan. Tapi tidak apa-apa. Kita akan terus mengusahakannya. Kita akan berdoa sejenak dan kemudian kita akan mulai di halaman 237, yaitu bagan di halaman 237. Tetapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dan Tuhan kami, terima kasih atas istirahat malam yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih telah memberi kami kesempatan istimewa untuk melihat cahaya hari yang baru. Kami bersyukur karena kami dapat berkumpul bersama sebagai saudara dan saudari di dalam Tuhan. Untuk membuka firman-Mu dengan bebas dan menemukan kehendak-Mu bagi kami. Kami mohon agar Engkau menyertai kami hari ini saat kami belajar. Khususnya Wahyu pasal 10. Tolong kami untuk memahami apa yang telah terjadi dan apa yang akan segera terjadi di dunia ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan istimewa untuk datang kepadamu dalam doa. Kami tahu Engkau telah mendengar doa kami, karena kami memintanya dalam nama Yesus yang berkuasa dan tak terbandingkan. Pembela kami di pengadilan surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, saya akan membahas bagian ini akan memakan waktu sedikit lama. Karena ini memberi kita gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari. Dalam 2 sesi pagi ini dan mungkin sesi pertama sore ini. Jadi, Anda akan melihat di sini, di grafik pada halaman 237. Bahwa di bagian bawah halaman ini terdapat peristiwa-peristiwa, sebuah penjelasan peristiwa. Anda lihat itu di sana? Kemudian garis tegas, garis tebal memiliki tanggal untuk peristiwa-peristiwa itu. Dan kemudian di atasnya Anda memiliki periode waktu nubuatan. Apakah ini jelas? Kemudian di bagian paling bawah ada Wahyu 10 ayat 1-11 ayat 1 dari tahun 1798 sampai 1844. Dan di atasnya ada 2300 hari atau tahun yang dimulai dari tahun 457 sampai 1844. Apakah Anda melihatnya? Sekarang mari kita lanjutkan dari kiri ke kanan. Kitab kecil Daniel, apakah kitab kecil itu menurut yang kita pelajari kemarin? Seluruh kitab Daniel, kan? Tidak. Daniel 8-12. Apakah tema utama dari kitab tersebut? Penghakiman pemeriksaan dan masa 2300 hari, periode waktu. Jadi buku ini dimeteraikan sekitar tahun 535 sebelum Masehi. Itu adalah Daniel pasal 12, itulah perkiraan tanggal untuk Daniel 12. Lalu kapan 70 minggu dimulai? Pada tahun 457 sebelum Masehi. Dan itu menandai awal dari nubuatan apa? Lihat di bagian paling atas, 2300 hari itu sejajar dengan awal 70 minggu. Kemudian Anda bergerak lebih jauh ke kanan dan Anda tiba di tahun 34 Masehi. Apa yang terjadi di tanggal tersebut? 70 minggu, lihat 70 minggu di sana, 2 anak panah. 70 minggu berakhir pada tahun 34 Masehi. Kemudian Anda bergerak maju dan Anda mendapatkan tahun 538. Peristiwa apa yang menandai tahun 538? Ini adalah awal dari periode supremasi kepausan, bukan? Dan sangkakala keberapakah itu? Itu sangkakala keempat, ya. Dan kemudian Anda memiliki berapa tahun dari tahun 538 hingga 1798, lihat di sana 1260 tahun. Apakah itu periode ketika bangsa-bangsa lain menginjak-injak kota suci? Apakah itu periode ketika tanduk kecil menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi? Apakah ini masa ketika naga itu mengejar perempuan itu? Ya. Jadi ini adalah periode sangkakala keempat, sangkakala keempat. Dan kemudian Anda bergerak maju sedikit lagi dan kita akan menemukan bahwa Wahyu 10 menggambarkan 7 guru. Saya ingin Anda menangkap struktur dari apa yang akan kita bahas sekarang. Dengan begitu Anda akan dapat mencocokkan peristiwa-peristiwa itu kemana arahnya. Ketujuh guru menyampaikan pekabaran mereka antara tahun 1842 dan 1844, kita akan memperhatikannya.
Jadi, simpanlah hal itu di sudut pikiran Anda. Ngomong-ngomong, pada tahun 1798 sangkakala yang mana yang dimulai? Anda perhatikan di atas tahun 1798 adalah sangkakala ke-6. Jadi, ketujuh sangkakala itu terjadi selama periode sangkakala ke-6. Sumpah para malaikat pada tahun 1844. Bahwa tidak akan ada periode waktu nubuatan lagi selama periode sangkakala ke-6. Dan perintah untuk bernubuat lagi juga terjadi pada tahun 1844. Dan pengukuran bait suci dimulai pada tahun 1844. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Apakah kita masih berada dalam periode sangkakala ke-6? Ya. Kapan sangkakala ke-6 berakhir? Saat sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Maka selesailah misteri Allah. Apakah Anda memahami saya? Saya akan menjelaskan secara perlahan karena setelah Anda memahami strukturnya, semua seluk-beluknya akan lebih masuk akal. Jadi misteri Tuhan, apakah Anda memperhatikan bahwa ada tanda tanya, sedikit sebelum garis sangkakala ke-7? Karena sesungguhnya misteri Allah selesai. Tepat sebelum sangkakala ke-7 berbunyi. Dan tentu saja di antara saat misteri Tuhan selesai dan saat sangkakala ke-7 berbunyi. Dan ketika sangkakala ke-7 akhirnya berbunyi, yaitu ketika Yesus datang untuk mengambil alih kerajaan. Apa yang ada di antara kedua titik waktu itu? Waktu kesesakan. Jadi, apakah ini sudah jelas dalam pikiran Anda? Sekarang mari kita buka halaman 238 dan menguraikan apa yang baru saja kita lihat di grafik. Tidak ada ayat dalam kitab suci yang menggambarkan dengan lebih akurat. Asal-usul, identitas, pekabaran, misi, dan nasib. Dari Gereja Advent hari ke-7 daripada Nubuat Wahyu pasal 10. 3 pertanyaan filosofis utama ini relevan, ketika kita berbicara tentang asal mula gereja yang kita kasihi. Dari manakah kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Dan apa nasib kita? Itulah 3 pertanyaan filosofis yang besar. Jika kita tidak mengetahui asal-usul kita, kita tidak akan menyadari hak istimewa yang luar biasa untuk menjadi bagian dari gereja yang tersisa, Gereja Masehi Advent hari ke-7, dan tanggung jawab yang luar biasa yang kita miliki untuk memberitakan pekabaran gereja ini dan memenuhi misi yang telah Allah berikan kepada Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita tidak akan merasa bangga menjadi bagian dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Gereja kita bukanlah sembarang gereja. Gereja kita adalah umat yang sisa. Dan saya tidak mengatakannya dengan sombong, ini adalah kebenaran. Dewasa ini, sebagian kaum intelek, yang berpendidikan tinggi. Dari gereja kita merasa malu dengan asal-usul gereja kita. Mereka menyimpulkan bahwa para pionir adalah sekelompok orang yang tidak berpendidikan, yang tidak memiliki gelar pendidikan tinggi. Dan oleh karena itu mereka sangat kurang dalam hal teologi. Sebagaimana para pemimpin Sanhedrin Yahudi memandang Petrus dan Yohanes. Mereka menganggap para pionir itu tidak berpendidikan dan tidak terlatih. Ngomong-ngomong, kata-kata dalam bahasa Yunani adalah agramatos, yang berarti tidak tahu banyak tata bahasa. Dan tidak terlatih adalah kata idiotes, dari mana kita mendapatkan kata idiot. Jadi begitulah cara mereka menilai Petrus dan Yohanes. Beberapa publikasi liberal, yang namanya tidak akan saya sebutkan tetapi ada di dalam buku panduan ini, akan segera menghapus dari sejarah kita tentang bait suci, tahun 1844, dan kekecewaan yang luar biasa. Mereka ingin Gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi sama seperti gereja-gereja lain. Mungkin dengan sedikit taburan doktrin-doktrin yang berbeda seperti memelihara hari Sabat. Ini adalah tragedi besar. Karena jika kita tidak mengetahui nubuat-nubuat yang telah membuat kita menjadi seperti sekarang ini, kita hanya akan menyimpulkan bahwa gereja kita adalah salah satu di antara banyak gereja, padahal bukan. Dalam pelajaran tentang Wahyu 10 ini, kita akan membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri seperti yang telah kita lakukan sampai saat ini.
Dengan membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya. Roh Kudus mengawasi penyusunan kitab suci. Dan menempatkan di dalamnya segala sesuatu yang kita perlukan untuk memahami kitab suci. Dengan kata lain, kitab suci menjelaskan diri mereka sendiri dengan membandingkan satu ayat dengan ayat lainnya. Kita akan menemukan bahwa Roh Kudus menempatkan di dalam berbagai kitab di dalam Alkitab. Semua elemen yang diperlukan untuk menjelaskan nubuat di dalam Wahyu pasal 10. Satu hal yang ingin saya garis bawahi ketika kita memulai pelajaran ini, kita akan melihat bahwa di dalam Wahyu 10. Tuhan menjelaskan asal-usul pergerakan gereja Advent dengan sangat terperinci. Dan sementara kita melangkah maju, saya akan menggunakan roh nubuat untuk mendukung banyak detail penafsiran kita. Pada suatu kesempatan, saya sedang memberikan ceramah tentang pasal ini. Tepatnya di North Carolina beberapa tahun yang lalu. Dan seseorang datang kepada saya dengan sangat tulus dan bertanya, apakah kami dapat memberikan pelajaran Wahyu 10 ini kepada seseorang yang bukan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7? Dapatkah kita melakukannya hanya dari Alkitab tanpa menggunakan roh nubuat sama sekali? Implikasi dari pertanyaan ini adalah bahwa orang yang bukan Advent tidak akan pernah menerima otoritas roh nubuat. Dan oleh karena itu kita harus menggunakan Alkitab saja dalam menjelaskan Wahyu pasal 10. Dalam jawaban saya membuat 2 poin penting. Pertama, kita tidak boleh memberikan pelajaran tentang Wahyu 10 kepada orang yang bukan Advent. Sampai akhir dari serangkaian pelajaran Alkitab untuk persiapan baptisan. Setelah calon telah sepenuhnya mempelajari semua doktrin gereja, termasuk bait suci, 70 minggu, nubuat 2300 hari, dan peran roh nubuat, maka kita dapat membuka makna Wahyu pasal 10. Kedua, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Tidaklah adil jika kita memaksakan bahwa kita harus menyajikan pelajaran ini hanya dari Alkitab saja. Anda berkata, mengapa tidak? Baiklah, mari kita perhatikan. Bagaimana kita dapat menjelaskan nubuat tentang tanduk kecil dan binatang dalam Daniel 7 dan Wahyu 13? Kepada orang-orang Katolik Roma hanya dengan menggunakan Alkitab saja? Jawaban sederhananya adalah kita tidak bisa. Daniel dan Yohanes memberi kita banyak ciri-ciri dari tanduk kecil atau binatang itu. Mereka menulis bahwa tanduk kecil itu menghujat Allah. Mereka menghujat kemahnya di surga, mereka menganiaya orang-orang kudus yang maha tinggi. Mengira bahwa ia dapat mengubah, binatang itu, yaitu tanduk kecil itu dapat mengubah hukum Allah. Dan memerintah selama 1260 tahun. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa ciri-ciri ini berlaku bagi kepausan, tanpa harus keluar dari Alkitab dan melihat sejarah? Apakah Anda memahami maksud saya? Jawabannya adalah tidak bisa. Alkitab memberikan kepada kita ciri-ciri, dan kemudian kita harus menemukan penggenapannya di dalam sejarah di luar kanon Alkitab. Apakah hal itu sah? Tentu saja. Kita dapat mengatakan hal yang sama tentang binatang yang keluar dari dalam bumi dari Wahyu 13 ayat 11-18. Semua ciri-ciri binatang ini menunjukkan bahwa ia melambangkan Amerika Serikat. Namun, tidak ada satupun di dalam Alkitab yang menyebutkan nama Amerika Serikat. Sekali lagi, Alkitab memberikan karakteristiknya. Dan kemudian kita harus menemukan di dalam sejarah, kuasa yang diterapkan oleh karakteristik tersebut. Kita dapat mengatakan hal yang sama tentang nubuatan Wahyu 10. Dalam pasal ini kita menemukan ciri-ciri yang menunjuk kepada kebangkitan gereja yang sisa. Tetapi kita harus menemukan penggenapan dari ciri-ciri ini di mana? Di dalam sejarah. Bukankah tidak masuk akal jika kita mengatakan bahwa kita harus mencari penggenapan nubuat Alkitab di dalam sejarah kecuali Wahyu 10? Kita harus menggarisbawahi tulisan-tulisan tersebut, dan ini adalah poin yang penting. Tulisan-tulisan Ellen White dan para pionir memiliki otoritas khusus dalam hal penggenapan Wahyu pasal 10. Mengapa? Karena mereka secara pribadi berpartisipasi dalam penggenapannya. Mereka adalah saksi mata. Ellen White tidak menulis hanya sebagai seorang sejarawan yang melihat kembali apa yang telah terjadi.
Ia ada di sana dan benar-benar berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang dijelaskan dalam pasal ini. Salah satu kekurangan besar yang saya percayai dalam penginjilan Masehi Advent hari ke-7 saat ini adalah bahwa kita tidak mengajarkan kepada para calon baptisan kita sejarah denominasi kita. Dan oleh karena itu mereka tidak menyadari warisan sejarah yang kaya dari gereja yang mereka masuki. Setujukah Anda dengan hal itu? Kebanyakan orang tidak tahu sama sekali tentang asal-usul gereja ini atau mengapa gereja ini ada. Hanya kumpulan doktrin yang harus mereka terima. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Secara tradisional, para penafsir Masehi Advent hari ke-7 telah melihat di dalam sangkakala-sangkakala itu suatu urutan kronologis peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Kristen. Peristiwa-peristiwa dalam Wahyu 10 jelas terjadi pada masa akhir zaman. Karena peristiwa-peristiwa itu terjadi pada masa apa? Tentu saja, jadi apakah itu harus terjadi setelah Revolusi Perancis, setelah tahun 1798? Tentu saja. Haruskah itu juga sebelum masa pintu kasihan ditutup? Ya, karena akhir pintu kasihan tertutup terjadi ketika sangkakala ke-7 akan dibunyikan. Jadi itu harus terjadi setelah tahun 1798 dan sebelum pintu kasihan tertutup. Sekarang mari kita baca ayat-ayat ini. Dan saya akan menekankan beberapa hal tentang Wahyu 10. Saya akan membaca seluruh Wahyu 10 sekarang, supaya kita memiliki urutan peristiwa dalam pikiran kita. Karena Wahyu 10 ditulis dalam urutan kronologis dengan pengecualian ayat 7. Ayat 7 tidak ditulis dalam urutan kronologis, kita akan membahas hal itu. Tetapi pasal ini sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi satu demi satu dalam urutan kronologis. Jadi, mari kita mulai dari ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan. Dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari. Dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Sebenarnya dalam bahasa Yunani dikatakan telah dibuka. Jadi pada suatu saat jika kitab itu telah dibuka pada suatu waktu, pastilah kitab itu telah ditutup. Apakah ini merupakan komentar dari Daniel 12 ayat 4? Tentu saja. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, Yohanes berkata. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Menarik. Allah menyatakan kepada Yohanes tentang guru-guru itu. Kita melihat bahwa Yohanes memahami yang diucapkan oleh gemuruh itu. Dan Tuhan mengatakan, meteraikanlah, sehingga tidak dapat dimengerti. Itu agak aneh, bukan? Baiklah, kita lihat saja apa maksudnya. Ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi. Mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Jelas mengacu pada perintah keempat, benar? Bahwa harus ada, dan saya membaca dari New King James, bahwa tidak boleh ada penundaan lagi. Terjemahan yang buruk, Alkitab King James mengatakan, tidak akan ada periode waktu lagi. Kita melihat bahwa itulah terjemahan yang tepat. Kemudian kita melihat bahwa, tidak akan ada periode waktu lagi, ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia, apa? Sekarang, kapankah sangkakala yang ketujuh dibunyikan? Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Kapankah misteri Tuhan akan digenapi? Kapan sangkakala ketujuh berbunyi atau saat akan berbunyi? Ketika sangkakala itu akan berbunyi. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku. Ini memberitahukan tentang 7 guru. Katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit.
Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Itu semacam perintah yang aneh, bukan? Pertama dikatakan akan terasa pahit di perut Anda, tapi akan terasa manis di mulut Anda, semacam membalikkan hal yang normal, bukan? Kita makan dan rasanya manis, tapi di perutnya pahit. Mengapa hal ini terbalik? Kita akan melihat itu. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, sekarang kita mendapatkan urutan yang tepat. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, perhatikanlah setelah pengalaman itu, pengalaman yang pahit itu. Malaikat berkata kepadanya apa? Engkau harus bernubuat lagi. Ngomong-ngomong, kamu tidak dapat melakukan sesuatu lagi kecuali kamu pernah melakukannya sebelumnya. Jadi, apakah pekabaran itu akan keluar lagi dari buku kecil itu? Ya, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa. Mungkin terjemahan yang lebih baik adalah kepada banyak orang, bangsa, bahasa, dan raja. Dan kemudian Wahyu 11 ayat 1, itu termasuk dalam Wahyu 10. Apakah malaikat yang sama yang sedang berbicara? Ya, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya. Dan malaikat adalah malaikat yang sama. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Sekarang mari kita lihat elemen-elemennya. Saya akan membahas bagian ini lagi. Dengan menunjukkan kepada Anda urutan kronologis peristiwa di bagian bawah halaman. Ringkasan dari episode buku kecil ini, mungkin sampai di sini saya mengulangi hal yang sama. Tetapi mengulangi adalah kunci dari pembelajaran. Istri saya mengatakan kepada saya bahwa saya terlalu banyak mengulang. Dan apa yang saya katakan kepada istri saya adalah bagaimana menurut Anda burung beo belajar berbicara? Dengan pengulangan. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian bawah halaman 241. Pertama-tama malaikat itu apa? Ngomong-ngomong turun ke bawah, Anda perlu menghilangkan kata turun di sana, itu berlebihan. Malaikat turun dari surga ke bumi. Lalu apa yang terjadi? Ciri-ciri fisik malaikat itu dijelaskan, bukan? Apa saja ciri-ciri fisiknya? Dikatakan bahwa ia dikelilingi oleh awan, pelangi di atas kepalanya. Wajahnya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang-tiang api. Demikianlah penampakan malaikat itu digambarkan. Kemudian ketika malaikat itu turun dari surga, ia memegang sebuah kitab yang terbuka di tangan kanannya, sebenarnya ini adalah sebuah gulungan kitab. Tetapi disebut kitab. Apakah ini berarti ia sudah membukanya sebelum ia turun ke bumi? Tentu saja. Lalu dia membuka kitab itu dan kemudian dia turun dari surga dengan membawa kitab itu. Ngomong-ngomong, apakah Anda perhatikan bahwa tidak dikatakan bahwa malaikat ini jatuh dari surga? Jatuh adalah kemurtadan, yang satu ini berasal dari surga. Kita telah melihat dalam sangkakala sebelumnya bahwa ada sebuah bintang yang jatuh dari surga. Lalu perhatikan, apa yang dilakukan malaikat ketika ia tiba di bumi dengan kitab yang terbuka? Ia menapakkan satu kakinya di daratan dan kaki yang lain di lautan, itulah ayat 2. Dan apa yang terjadi setelah ia menapakkan kakinya? Malaikat itu kemudian menyampaikan sebuah pesan seperti auman singa. Yang bergema seperti apa? Seperti 7 guru. Yohanes memahami pesan dari gemuruh itu. Apakah ia memahami pesan dari gemuruh itu? Ya, karena dia berkata, aku akan menuliskannya. Bagaimana dia bisa menulis jika dia tidak mengerti? Jadi dikatakan, Yohanes memahami pesan dari guru itu, tetapi malaikat memerintahkannya untuk apa? Untuk memeteraikan pesan yang diucapkan guru itu dan tidak menuliskannya. Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Apakah Anda melihat urutan kronologisnya? Lalu apa yang dilakukan malaikat itu? Malaikat itu kemudian mengangkat tangan kanannya ke langit. Ngomong-ngomong dalam Daniel pasal 12 Anda menemukan malaikat mengangkat kedua tangannya ke langit. Tetapi di sini malaikat hanya mengangkat satu tangan, mengapa? Karena dalam Daniel, malaikat itu masih belum memiliki kitab itu. Di sini malaikat itu memegang kitab itu di satu tangan, jadi dia hanya bisa mengangkat satu tangan. Lalu malaikat itu mengangkat tangan kanannya ke surga. Dia memegang kitab itu di tangan kirinya, dan bersumpah. Dalam nama Tuhan pencipta yang kekal bahwa tidak akan ada periode waktu lagi. Malaikat itu lalu apa? Apakah ini merupakan urutan peristiwa kronologis? Ya,
Kemudian malaikat itu memberikan kitab itu kepada Yohanes dengan perintah untuk memakannya. Dan mengatakan bahwa kitab itu akan terasa pahit di dalam perutnya dan manis seperti madu di dalam mulutnya. Apa yang dilakukan Yohanes kemudian? Yohanes memakan buku itu. Dan rasanya manis di mulutnya. Poin berikutnya adalah bahwa setelah memakan kitab itu, ia mengalami gangguan pencernaan. Dengan kata lain, perutnya terasa pahit. Kemudian malaikat yang sama memerintahkan Yohanes untuk apa? Untuk bernubuat lagi. Dari kitab kecil itu kepada banyak orang, bangsa, bahasa, dan raja-raja. Kemudian malaikat yang sama memerintahkan Yohanes untuk melakukan apa? Untuk mengukur bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Dan kemudian ini adalah satu ayat yang tidak berurutan. Ini adalah pernyataan dalam tanda kurung di ayat 7, kita akan melihatnya. Lalu apa yang terjadi? Misteri Tuhan apa? Berakhir tepat sebelum sangkakala ketujuh akan dibunyikan. Misteri Tuhan berakhir. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian sangkakala ketujuh ditiup dan semua kerajaan di dunia menjadi kerajaan Yesus. Apakah ini jelas? Kita mendedikasikan beberapa waktu untuk membahas hal ini, kita harus memiliki urutan yang jelas. Dengar, hal ini digenapi dengan gerakan Millerite. Sungguh menakjubkan ketika kita mempelajari sejarah awal. Yang sebenarnya belum menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi banyak dari para pionir menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 di kemudian hari. Sekarang mari kita perhatikan siapa utusan ini. Utusan ini sebenarnya adalah Yesus Kristus. Anda berkata, bagaimana kita tahu itu? Karena beberapa alasan. Pertama, Yohanes tidak hanya melihat seorang malaikat, ia melihat seorang malaikat yang perkasa. Ngomong-ngomong, malaikat berarti apa? Berarti pembawa pesan, jadi ini adalah seorang pembawa pesan. Seperti apa wajah malaikat yang bersinar? Seperti matahari. Dalam Wahyu 1 ayat 16 dari kitab yang sama, kita diberitahu bahwa wajah Yesus di tempat kudus surgawi bersinar seperti matahari. Ia dikelilingi oleh apa? Oleh awan. Siapakah yang dikelilingi oleh awan di dalam Alkitab? Yesus, ia datang dengan awan. Ia mengendarai awan untuk pergi ke tempat yang maha kudus. Dengan kata lain, malaikat dikelilingi oleh awan. Seperti apakah kaki-kakinya? Seperti pilar-pilar api. Bacalah Wahyu 1 ayat 15, dikatakan bahwa kaki dan tangan Yesus bagaikan tiang-tiang api. Ketika malaikat itu berbicara, seperti apakah suaranya? Seperti auman singa. Siapakah singa itu? Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Malaikat itu membawa pelangi di atas kepalanya, yang melambangkan apa? Perpaduan antara belas kasihan dan keadilan Kristus. Perhatikan pernyataan ini dalam Education, halaman 115. Seperti busur di awan yang dihasilkan dari perpaduan sinar matahari dan hujan. Jadi busur di atas tahta Tuhan melambangkan perpaduan antara belas kasihan dan keadilannya. Kepada jiwa yang berdosa tetapi bertobat, Tuhan berkata, hiduplah engkau, aku telah menemukan seorang tebusan. Izinkan saya bertanya, apakah pintu masa percobaan terbuka selama sangkakala ke-6? Ya, karena itu adalah keadilan yang bercampur dengan apa? Dengan belas kasihan. Jika masa percobaan telah ditutup, maka Anda hanya akan memiliki apa? Keadilan tanpa belas kasihan, maka pintu kasihan terbuka. Sekarang Ellen White memberitahu kita siapa malaikat ini, siapa utusan ini. Malaikat perkasa yang memberi petunjuk kepada Yohanes tidak lain adalah sosok yang sama dengan Yesus Kristus. Dan dalam pernyataan lain, Bible Commentary, jilid 7 halaman 953 dan 954, Ellen White menulis, perintah yang harus disampaikan kepada Yohanes begitu penting. Sehingga Kristus datang dari surga untuk memberikannya kepada hambanya. Dan memerintahkannya untuk mengirimkannya kepada jemaat-jemaat. Sekarang mari kita berbicara tentang identitas dari kitab kecil itu. Apakah Wahyu 10 menceritakan tentang buku kecil itu? Ya, ini seputar kitab kecil itu. Sekarang hanya ada satu kitab dalam Alkitab, saudara-saudara, yang dimeteraikan dan kemudian dibuka pada akhir zaman. Apakah kitab kecil itu dibuka pada masa sangkakala ke-6? Ya. Apakah itu sudah mendekati akhir? Apakah itu di masa akhir zaman? Tentu saja. Sekarang Daniel menutup kitab itu dan memeteraikannya,
sekitar tahun 535 atau 538. Sekarang perhatikan Daniel pasal 11. Pasal 12 dan ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu. Kitab apakah itu? Daniel 8-12, khususnya unsur apa? Banyak hal yang dapat dipahami dari Daniel 8-12, apa yang tidak dapat dipahami? Waktu kapan penghakiman investigasi akan dimulai di mana? Di surga. Jadi, dia menyuruh Daniel untuk sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu selamanya. Tidak, dikatakan sampai kapan? Jadi, apakah itu berarti bahwa buku itu akan dibuka pada saat akhir zaman? Ya, tentu saja. Banyak, dan saya menaruh perhatian di sana. Ngomong-ngomong, ungkapan berlari ke sana kemari juga digunakan dalam Mazmur. Untuk menggambarkan mata Tuhan yang mengawasi ke sana kemari. Jadi itulah mengapa saya menaruhnya di sana. Banyak orang akan menyelidikinya. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang apa yang ada di dalam buku ini karena buku ini telah dibuka. Maka banyak orang akan menyelidikinya. Dan pengetahuan, dan di dalam kurung, ada, dari kitab itu akan bertambah. Di manakah kitab ini dibuka dalam Alkitab? Wahyu 10. Perhatikan Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga. Berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Bentuk kata kerja, terbuka. Menunjukkan bahwa malaikat itu membuka meterai dan membuka kitab kecil itu. Sebelum ia turun dari surga. Kata kerja, buka, secara harfiah dalam bahasa Yunani berarti kitab yang telah dibuka. Secara harfiah, kata kerja Yunani yang menggambarkan pembukaan sebuah kitab adalah bentuk pasif perfect tense participle untuk semua penggemar bahasa Inggris di tengah-tengah kita. Apa artinya? Apa yang dimaksud dengan perfect tense? Bentuk perfect tense adalah tindakan yang dimulai di masa lampau dan berlangsung di masa kini. Misalnya, saya katakan, saya telah berada di sini sepanjang minggu. Aksi dimulai saat minggu ini dimulai, tapi saya masih di sini. Jadi itu adalah perfect tense. Jadi malaikat membuka kitab itu dan ketika dia tiba, kitab itu apa? Kitab itu terbuka, tapi sudah terbuka pada suatu waktu. Bentuk perfect tense menggambarkan peristiwa yang dimulai di masa lalu, dan bertahan atau berlanjut di masa kini. Ini berarti bahwa malaikat membuka kitab di surga, kapan? Pada saat akhir zaman, dan kemudian turun dari surga dengan kitab yang terbuka. Dengan kata lain, kitab kecil itu tetap tertutup dan dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Dan pada saat itu meterainya apa? Dibuka dan kitab itu dibuka sehingga dapat dipahami dan diberitakan. Jadi, jika kitab itu dimeteraikan, dapatkah seseorang memahaminya? Tidak. Tetapi jika buku itu terbuka, dapatkah orang membacanya dan mempelajarinya dan memahaminya? Tentu saja, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kitab kecil ini terdiri dari Daniel 8 ayat 1 sampai dengan Daniel 12 ayat 4. Khususnya bagian yang berkaitan dengan apa? Dengan 2300 hari dan permulaan penghakiman investigasi surgawi, itulah tema utamanya. Pembukaan kitab kecil itu terjadi ketika orang-orang Miller dan yang lainnya mengkhotbahkan apa? Pekabaran malaikat yang pertama yang dimulai pada tahun 1798. Karena mereka mengkhotbahkan apa, saat penghakimannya telah tiba. Sekarang kita memiliki 3 skenario yang menggambarkan apa yang terjadi pada tahun 1844. Pertama, Daniel 8 ayat 14 memberi kita waktu untuk permulaan penghakiman. Yaitu pada akhir apa? 2300 hari. Daniel 7 menjelaskan peristiwa surgawi. Ingat bahwa Bapa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ia duduk, kitab-kitab dibuka. Lalu Yesus datang di atas awan ke tempat Bapa untuk menerima kerajaan dari Bapa. Apakah itu gambaran dari apa yang terjadi pada tahun 1844? Ya, jadi, Daniel 8 ayat 14 memberikan kita tanggal. Daniel pasal 7 memberikan apa?
Gambaran tentang peristiwa surgawi. Dan Wahyu 10 dan 14 ayat 6 dan 7 memberikan kita apa? Pengumuman di bumi tentang peristiwa tersebut. Apakah Anda memahami hubungan di antara ketiga bagian ini? Jadi, Anda memiliki waktunya, Anda memiliki gambaran tentang peristiwa surgawi. Dan Anda memiliki pengumuman di bumi tentang peristiwa tersebut dalam pekabaran malaikat pertama. Serta dalam Wahyu 10 yang merupakan pasal yang sedang kita pelajari. Sekarang mari kita baca pertanyaan-pertanyaan yang kita temukan di halaman 244 dan 245. Di mana Ellen White menggambarkan saat ketika kitab itu dibuka. Singa dari suku Yehuda yang apa? Yang membuka meterai kitab itu. Dan memberikan kepada Yohanes pewahyu tentang apa yang akan terjadi kapan? Pada hari-hari terakhir. Daniel berdiri di tempat yang telah ditentukan untuk memberikan kesaksiannya. Bagaimana Daniel berdiri teguh dan memberikan kesaksiannya dalam Wahyu 10? Melalui bukunya, bukan secara pribadi, ia telah meninggal pada tahun 1844, tetapi melalui bukunya. Jadi sekali lagi, Daniel berdiri di tempat yang telah ditentukan untuk memberikan kesaksiannya. Yang dimeteraikan sampai akhir zaman. Kapan kitab itu dibuka? Ketika pekabaran malaikat pertama harus diberitakan kepada dunia. Jadi, kapan meterai dibuka dari kitab itu? Ketika mereka mulai memberitakan apa? Saat penghakimannya telah tiba. Apakah Miller mengkhotbahkan hal itu? Apakah Wolfeff, Bengel, dan semua anak-anak lainnya memberitakan bahwa waktu penghakimannya telah tiba, sejak tahun 1798? Tentu saja. Mari kita lanjutkan. Perkara-perkara ini sangat penting pada hari-hari terakhir ini. Tetapi sementara banyak orang akan dimurnikan dan dibuat putih dan diuji. Orang jahat akan berbuat jahat dan tidak seorang dari orang jahat itu yang akan mengerti. Betapa benarnya apa yang dikatakan oleh Ellen White. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan mereka yang berada di dalam gereja-gereja denominasi, yang tidak mau menerima terang sehubungan dengan hukum Allah, tidak akan memahami pemberitaan pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, apa yang terjadi pada mereka yang menolak hukum Tuhan? Mereka tidak dapat memahami pekabaran tiga malaikat. Mengapa? Karena pesan malaikat pertama menyatakan tentang hari Sabat, menyembah Sang Pencipta. Apa yang dikatakan oleh pekabaran malaikat yang ketiga? Jangan menerima tanda binatang itu, jangan memelihara hari Minggu. Apa yang dikatakan oleh pekabaran malaikat yang kedua? Keluarlah dari Babel. Jadi, jika mereka menolak hukum Allah, dapatkah mereka memahami segala sesuatu yang kita temukan dalam Wahyu 10? Tidak mungkin. Dia melanjutkan. Kitab Daniel dibuka di dalam Wahyu kepada Yohanes. Dan membawa kita melangkah maju. Apa yang dilakukan oleh kitab Daniel? Kitab Daniel dibuka dalam Wahyu kepada Yohanes dan membawa kita melangkah maju, kemana? Ke adegan terakhir dari sejarah bumi ini. Apakah yang dimaksud di sini adalah sangkakala yang ke-6? Adegan terakhir setelah sangkakala ke-6 hanya ada satu, yaitu sangkakala ke-7. Dan itu adalah ketika Yesus mengambil alih kerajaan. Perhatikan pernyataan yang agak panjang ini dari buku Great Controversy halaman 356. Kabar keselamatan telah disiarkan pada segala zaman, benar? Injil telah diberitakan di segala zaman bahkan dalam perjanjian lama. Tetapi pekabaran ini, dikatakan oleh Ellen White. Dan konteksnya adalah pekabaran malaikat pertama mengenai waktu penghakiman. Ngomong-ngomong, dengan apa kita dihakimi? Hukum Taurat. Jadi, apa yang terjadi jika kita menolak hukum Taurat? Apakah Anda mengerti mengapa dunia Kristen tidak dapat memahami hal ini? Itu karena mereka menolak hukum Taurat. Dia melanjutkan, kabar keselamatan telah disiarkan pada segala zaman, tetapi pekabaran ini adalah bagian dari Injil yang dapat dikabarkan hanya pada akhir zaman. Mengapa? Karena hanya sesudah itulah benar bahwa saat penghakiman telah tiba. Mungkinkah Rasul Paulus berkata, saat penghakimannya telah tiba? Tidak, karena saat itu belum tiba. Sehingga hanya dapat diberitakan ketika penghakiman akan dimulai. Selanjutnya dikatakan di sini, nubuatan-nubuatan itu menyatakan suatu rentetan peristiwa. Sebagai contoh, nubuat berantai dari Daniel 7. Babel, Media Persia, Yunani, Roma kafir, 10 tanduk kecil selama 1260 tahun. Kemudian permulaan penghakiman dan kerajaan yang kekal, itulah yang ia bicarakan. Nubuatan-nubuatan itu menyatakan suatu rentetan peristiwa yang menuntun kepada dimulainya penghakiman. Apakah Daniel 7 mengarahkan Anda kepada pembukaan penghakiman? Ya. Ia melanjutkan. Tetapi bagian dari nubuatan ini
Yang berhubungan dengan apa? Akhir zaman. Telah diperintahkan kepada Daniel agar disembunyikan dan dimeteraikan, sampai pada akhir zaman. Apakah satu elemen yang dimeteraikan dalam nubuat Daniel 7 yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun? Hingga akhir zaman? Ingatkan Anda dengan tulisan Hippolytus yang telah kita baca? Ia berkata bahwa penghakiman adalah Yesus yang datang dari surga ke bumi untuk menghakimi dunia. Apakah ia mengerti hal itu? Apakah ada yang mengerti sebelum tanggal 23 Oktober? Ketika Hiram Edson mendapatkan penglihatan itu saat berjalan di ladang, apakah ada orang yang mengerti sebelum tanggal 23 Oktober tahun 1844? Bahwa akan ada penghakiman sorgawi sebelum Yesus mengambil alih kerajaan? Tidak. Itulah yang dimeteraikan. Dia melanjutkan, tetapi bagian dari nubuatan ini yang berhubungan dengan akhir zaman, telah diperintahkan kepada Daniel agar disembunyikan dan dimeteraikan, sampai pada akhir zaman. Sebelum tiba waktunya, waktu apa? Waktu akhir zaman, bukan? Kita tidak boleh memberitakan berita tentang penghakiman, yang didasarkan atas penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Tetapi pada akhir zaman, kata Nabi itu, banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Menurut Ellen White, apakah yang dimaksud dengan bertambahnya pengetahuan? Memahami apa yang dimeteraikan sampai pada akhir zaman, saudara-saudara. Perhatikan pernyataan ini, Bible Komentari Jilid 7, halaman 971. Dibukanya meterai dari kitab kecil itu merupakan pekabaran yang berkaitan dengan, apa? Dengan waktu. Apa yang dimeteraikan? Elemen waktu yang berkaitan dengan tahun 1844 dan khususnya Daniel pasal 8 dan ayat 14. Sekarang mari kita perhatikan kapan malaikat membuka kitab itu. Menurut Wahyu 10. Malaikat membuka meterai dari kitab itu agar orang-orang dapat mempelajari dan memberitakannya di akhir zaman. Tepat sebelum malaikat ketujuh meniup sangkakala, dan misteri Allah selesai. Mengenai berita penghakiman yang diberitakan oleh malaikat pertama, Ellen White menulis sebagai berikut. Kapankah waktu akhir zaman dimulai? Kitab dimeteraikan sampai pada akhir zaman. Kapankah waktu akhir zaman itu dimulai? 1798. Perhatikan pernyataan ini dari Ellen White. Pekabarannya, saat penghakiman telah tiba. Tidak ada pekabaran yang seperti itu pernah diberitakan pada masa lalu. Paulus, sebagaimana kita lihat, tidak mengkhotbahkannya. Ia menunjukkan saudara-saudaranya kepada hari depan yang jauh kepada kedatangan Tuhan. Para pembaharu tidak memberitakannya. Apakah para pembaharu memberitakan pekabaran malaikat yang pertama? Tidak. Martin Luther menempatkan penghakiman itu kira-kira 300 tahun di depan dari zamannya. Sekarang perhatikan detail ini. Akan tetapi sejak tahun 1798. Sejak kapan? Buku Daniel telah, apa, dibukakan meterainya. Jadi, kapan kitab kecil itu dibuka meterainya? Pada saat akhir zaman. Kapan waktu akhir zaman dimulai? 1798. Jadi sekali lagi mundur ke belakang dikatakan. Akan tetapi sejak tahun 1798 buku Daniel telah dibukakan meterainya. Dan ketika dia mengatakan kitab Daniel, kita tahu bahwa bagian tertentu dari Daniel adalah bagian yang dia rujuk, jadi saya harus membaca semua yang dia katakan. Buku Daniel telah dibukakan meterainya, pengetahuan apa telah dipertambahkan? Pengetahuan ilmiah, bukan? Tidak. Pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan. Apakah itu benar dari tahun 1798 dan seterusnya? Bukankah jauh lebih kuat untuk menceritakan kisah tentang bagaimana mulai tahun 1798 terjadi kebangunan rohani yang besar, pergerakan besar kedatangan kedua yang menyatakan bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba dan melalui seluruh sejarah. Bukankah itu jauh lebih berkuasa daripada berbicara tentang rel kereta api, pesawat terbang, dan otomotif? Kita harus jujur dengan apa yang dikatakan kitab suci kepada kita. Dan tidak melangkah melampaui apa yang dikatakan kitab suci kepada kita. Buku Daniel telah dibukakan meterainya, pengetahuan akan nubuatan telah dipertambahkan. Dan banyak yang telah mengabarkan berita penghakiman yang sudah dekat. Adalah fakta sejarah. Bahwa setelah tahun 1798, terjadi kebangkitan minat untuk mempelajari nubuat-nubuat Daniel dan Wahyu.
Para pengkhotbah di mana-mana, termasuk anak-anak, berkhotbah bahwa saat penghakiman Tuhan telah tiba. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal adalah Lacunza, Wolf, Bengel, Gaussen, Miller, Leach, Fitch, dan kita dapat menambah daftarnya. Mereka semua menyatakan bahwa saat penghakiman Tuhan akan segera tiba. Apakah ini jelas? Sekarang mari kita lanjutkan ke jangkauan pesan yang lebih luas. Malaikat itu menyampaikan pesan dari kitab yang apa? Global yang berlaku kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apakah itu juga pekabaran dari malaikat yang pertama? Apakah itu ditujukan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum? Ya, jangkauan global dari pekabaran ini dinyatakan dalam bahasa simbolis di awal pasal ini. Jadi di awal pasal ini, jangkauan global dari pekabaran tersebut dinyatakan oleh malaikat yang secara simbolis apa? Meletakkan satu kakinya di atas laut dan satu kakinya di atas daratan. Itu adalah cara simbolis untuk menyatakan bahwa pekabaran itu bersifat global, daratan dan lautan. Tetapi pada akhir Wahyu 10, bahasa literal digunakan. Karena pekabarannya adalah untuk pergi kepada setiap bangsa, bahasa, dan raja. Perhatikan komentar Ellen White dalam Selected Messages, jilid 2 halaman 107 dan 108. Pekabaran Wahyu 14 yang menyatakan bahwa saat penghakiman Allah telah tiba diberikan pada akhir zaman. Dan malaikat dalam Wahyu 10 digambarkan memiliki satu kaki di laut dan satu kaki di darat. Yang menunjukkan, sekarang perhatikan apa arti dari simbolisme ini. Yang menunjukkan bahwa pekabaran itu akan dibawa, kemana? Negeri-negeri yang jauh, lautan akan diseberangi. Dan pulau-pulau di lautan akan mendengar pekabaran pesan peringatan terakhir kepada dunia kita. Jadi, apa yang diwakili oleh dua kaki di laut dan di darat? Bahwa pekabaran itu akan menyebar secara apa? Global ke seluruh dunia. Apakah itu benar tentang pekabaran malaikat pertama, saat penghakimannya telah tiba? Ya, itu adalah Injil yang kekal yang disampaikan kepada setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apakah Wahyu 10 berhubungan dengan Daniel pasal 8? Ya. Sekarang inilah poin yang penting. Anda memiliki sekumpulan gereja yang memiliki satu tujuan yang merupakan Injil mereka. Apakah mereka akan menyelesaikan pekerjaannya? Tidak. Sebuah kelompok kecil di Dinuba tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaannya. Jika sebuah pekabaran ingin disebarkan secara global, apa yang Anda perlukan? Anda membutuhkan gereja global untuk memberitakannya. Benar. Anda membutuhkan gereja sisa yang mendunia. Anda tahu mengapa Tuhan mendirikan gereja Advent hari ke-7? Untuk menumbuhkan orang-orang Advent di mana-mana di seluruh dunia. Sehingga ketika masa sulit tiba, Tuhan akan memiliki saksi-saksi dimanapun di seluruh dunia. Dengan kata lain, organisasi itu fungsional, bukan tujuan tersendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pekabaran Advent ini tersebar ke seluruh dunia. Sehingga ketika pergoncangan itu datang, Allah akan memiliki saksi-saksi di seluruh dunia. Sekarang mari kita buka bagian bawah halaman 246. Posisi para malaikat dengan satu kaki di laut dan kaki lainnya di darat. Menandakan apa? Luasnya jangkauan pemberitaan pekabaran itu. Ini akan menyeberangi perairan yang luas dan diberitakan di negara-negara lain bahkan sampai kemana? Ke seluruh dunia. Apakah gereja Masehi Advent hari ke-7 pada dasarnya bekerja di seluruh dunia? Ya. Dapatkah Anda mengatakan hal itu tentang gereja lain yang memberitakan kebenaran? Sama sekali tidak. Dengarlah saudara-saudara, ini adalah gereja Tuhan yang sisa. Baik. Apakah mereka ada kesalahan? Ya. Apakah gereja sudah kehilangan misi dan pekabarannya? Ya, tetapi ini tetaplah gereja Tuhan. Dan Tuhan akan mengurus segala sesuatunya dengan benar. Sebenarnya goncangan itu akan terjadi. Dan goncangan itu, ada beberapa hal yang akan menyebabkan goncangan. Yang pertama adalah ajaran sesat. Yang kedua adalah keduniawian. Tetapi yang ketiga adalah penganiayaan, disitulah goncangan besar akan terjadi. Disitulah Anda akan melihat siapa adalah siapa. Karena pada masa kemakmuran gereja terisi penuh. Pada masa kesengsaraan, mereka yang tidak setia akan terguncang. Ungkapan di bagian atas halaman 247, ungkapan laut dan daratan. Juga dapat berarti bahwa pekabaran itu akan diberitakan kepada bangsa-bangsa di dunia lama. Binatang dari laut yaitu Eropa. Dan di dunia baru, Amerika. Binatang dari bumi.
Sekarang, inilah poin penting lainnya, yaitu tindakan menginjakkan kaki. Menunjukkan bahwa malaikat itu mengklaim kepemilikan global atas dunia. Ketika sangkakala ketujuh berbunyi, pengakuan itu akan menjadi realita yang nyata. Ketika kerajaan-kerajaan dunia menjadi kerajaan Allah dan Anak Domba. Anda berkata, dari mana Anda mendapatkan ide ini? Dari Ulangan 11 ayat 24, Allah berkata kepada Israel. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Jadi, ketika malaikat itu meletakkan satu kakinya di laut dan kaki yang lain di daratan, dia berkata, ini adalah milikku. Dikatakan, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Jadi, dimanapun mereka menginjakkan kaki, itulah milik mereka. Apakah Anda menangkap gambarannya? Sekarang mari kita lihat 7 guru. Ini menarik. Apakah 7 guru terjadi setelah kitab kecil dibuka dan saat penghakiman mulai diberitakan? Ya. Sekarang perhatikan apa yang kita temukan di Yohanes 12 ayat 28 dan 29. Suara 7 guru menyampaikan pesan yang dapat dimengerti dari Tuhan kepada Yohanes. Artinya, guru-guru itu bukan sekedar suara bising. Anda tahu bahwa kita mendengar guru itu hanya suara bising, dentuman. Guru itu bukan sekadar suara bising, guru itu mengandung pesan dari Tuhan. Bahkan guru itu adalah gema suara Tuhan. Sekarang ada ayat lain dalam Alkitab yang membantu kita memahami bagaimana guru dapat membawa pesan yang dapat dimengerti. Tepat sebelum Yesus mengalami penderitaannya, ia memohon kepada Bapanya untuk memuliakan namanya. Dan perhatikanlah bagaimana kisah ini berkembang dalam Yohanes 12 ayat 27-29. Yesus berkata, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Apakah itu pesan yang dapat dimengerti? Apakah pesan itu dapat dimengerti oleh semua orang? Tidak, tidak oleh semua orang. Ayat 29, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Apakah itu pesan yang dapat dimengerti? Tapi orang-orang mendengarnya seolah-olah itu adalah apa? Guntur. Ada pula yang berkata, apa? Seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Apakah ini menolong kita untuk memahami ketujuh guru itu? Tentu saja. Sekarang kita harus fokus pada beberapa fakta saat kita mempelajari makna dari ketujuh guru itu. Kita harus fokus pada beberapa fakta. Pertama, malaikat yang suaranya terdengar seperti 7 guru memberikan pesan kepada Yohanes dan Yohanes memahami pesan itu, benar? Apakah Yohanes memahami pesan itu? Ya, ia memahami pesan itu. Tetapi kemudian malaikat memerintahkan Yohanes untuk melakukan apa? Untuk memeteraikan pesan itu sehingga para pembaca tidak dapat memahaminya. Yohanes mengerti, tetapi para pembaca tidak mengerti. Akhirnya, ketujuh guru itu memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1798 dan 1844. Karena ketujuh guru itu menyampaikan pesannya setelah apa? Setelah kitab ini dibuka, dan malaikat turun dari surga pada tahun 1798. Dan sebelum malaikat bersumpah bahwa tidak akan ada periode waktu lagi pada tahun 1844. Apakah Anda memahami maksudnya? Demikianlah ketujuh guntur itu bersuara setelah malaikat itu turun dengan kitab yang terbuka. Tahun berapakah saat itu? 1798. Apakah ketujuh guru itu menyampaikan pesan mereka? Tepat sebelum malaikat bersumpah bahwa tidak akan ada periode waktu lagi? Ya. Jadi, ini pasti suatu peristiwa yang terjadi antara kapan? Tahun 1798 dan tanggal 22 Oktober tahun 1844. Apakah Anda menangkap maksudnya? Sekarang, mari kita lanjutkan di sini. Ellen White menulis tentang waktu penggenapan ketujuh guru, ini adalah pernyataan yang penting. Terang khusus yang diberikan kepada Yohanes yang dinyatakan di dalam 7 guru adalah penggambaran peristiwa. Apakah 7 guru itu?
Penggambaran tentang apa? Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di bawah pekabaran malaikat yang pertama dan kedua. Jadi saya ingin Anda memproses ini. Jadi, guru yang mengucapkan sesuatu yang terjadi adalah penggambaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah proklamasi dari pekabaran malaikat yang pertama dan kedua. Tahukah Anda ketika pekabaran malaikat kedua mulai diberitakan pada tahun 1842 sampai 1844, itulah panggilan bagi orang-orang di gereja-gereja yang murtad untuk keluar dan bergabung dengan gerakan Millerite. Jadi mari kita lanjutkan. Tidaklah baik bagi orang-orang untuk mengetahui hal-hal ini. Hal-hal apa? Peristiwa-peristiwa itu. Benar. Sekarang tunggu dulu. Bukankah lebih baik bagi orang-orang untuk mengetahui peristiwa ini? Itulah sebabnya guru itu dimeterai. Jadi mari kita lanjutkan. Bukanlah yang terbaik bagi orang-orang untuk mengetahui hal-hal ini. Mengapa? Karena iman mereka harus apa? Diuji. Jadi, mengapa guru matahari dimeteraikan? Supaya manusia tidak dapat mengerti dan iman mereka akan apa? Diuji. Jangan lupakan ini penting. 3 fakta dalam pernyataan ini. Ketujuh guru menggambarkan penggambaran peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di antara tahun 1842 dan 1844, tepat sebelum malaikat yang perkasa itu bersumpah. Karena pekabaran malaikat kedua dimulai pada tahun 1842 dan Ellen White telah mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa dari pekabaran malaikat pertama dan kedua. Kedua, orang-orang yang hidup pada masa itu tidak seharusnya mengetahui peristiwa-peristiwa ini sebelumnya. Dan ketiga, alasan mengapa mereka tidak boleh mengetahuinya adalah karena iman mereka perlu apa? Iman mereka perlu diuji. Iman mereka dalam hal apa atau tentang apa? Itulah pertanyaan besarnya. Sekarang waktu kita telah habis untuk sesi ini. Jadi dalam sesi berikutnya kita akan melihat lebih dekat pada guru. Dan kita akan melihat apa penggambaran peristiwa-peristiwa antara tahun 1842 dan 1844. Kita akan melihat mengapa orang-orang tidak dapat mengetahui hal-hal ini. Allah tidak ingin mereka mengetahui hal-hal ini meskipun Ia telah menyatakannya kepada Yohanes. Dan dalam hal ini iman mereka perlu diuji. Kita memiliki terang yang jelas tentang semua masalah yang baru saja saya sebutkan. Jadi sampai jumpa di sesi berikutnya.